Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk. Nah, kali ini saya sedikit berbeda, tidak mewawancarai narasumber berkaitan dengan COVID. Tapi mungkin ada konteksnya dengan COVID, yaitu pelaksanaan pilkada serentak. Seperti kita ketahui bersama, 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pilkada serentak dalam masa COVID. Tentu ini menjadi catatan penting buat kita. Kemarin kita sudah mewawancarai KPU, menyatakan kesiapannya. Tentu mungkin ada pendapat berbeda atau mungkin hal-hal yang perlu lebih dispesifikkan, dipersiapkan. Saya akan mewawancarai Bapak Imadi Aryawan Payuse. Beliau adalah mantan komisioner KPU Denpasar 2 periode. Tentu sudah cukup intens juga mengamati dan melihat bagaimana persiapan-persiapan dari pelaksanaan pilkada serentak di masa COVID ini. Kita langsung sapa. Om Swastiastu, Pak Made. Swastiastu, Pak Win. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Sehat ya. Nah, mungkin saya panggil Payu. Payu gitu aja ya. Nama kerennya Payu. Kan nama kerennya Payu. Payu gitu ya. Bung Payu, kalau kita bisa melihat persiapan KPU katanya sudah ready nih. Ya. Bagaimana kalau berbicara masalah kelembagaan, artinya KPU Bawaslu sebagai penyelenggara dan apalagi posisinya teman-teman itu di daerah, kan sama halnya dengan prajurit. Jadi komandan bilang laksanakan, ya siap laksanakan gitu kan, itu tidak salah. Ya, ya. Artinya cuman teman-teman juga di penyelenggara di daerah pun seharusnya memberikan sebuah wacana yang berbeda lah. Artinya apa, mencoba untuk bisa menginventarisasi terkait dengan apa sih kemudian kendala yang akan dihadapi. Sebentar, kalau misalnya mereka mengatakan siap, apakah menurut Saudara Payu ini KPU ini tidak siap atau seperti apa? Kalau kita coba saja browsing dulu ya, browsing dulu webnya KPU. Webnya KPU itu baru ada perubahan tentang jadwal tahapan program kok. Jadi bagaimana kemudian aturannya, tata laksananya berkaitan dengan pendaftaran pemilih, tentang kampanye dalam situasi COVID ini, kan itu harus rigid dan detail, diketahui oleh publik, diketahui oleh penyelenggara, kemudian disosialisasikan kepada publik, dan publik kemudian merasa yakin bahwa itu memang bisa untuk dilaksanakan dengan baik dan menjamin kesehatannya mereka. Kan titik poinnya di sana. Jadi kan mereka sebagai teman-teman sebagai penyelenggara itu, jadi teman-teman sebagai penyelenggara itu kan harusnya mengkondisikan untuk bisa meyakinkan publik bahwa ini memang walaupun kondisi COVID kita bisa laksanakan itu, kan itu yang paling penting. Berarti sekarang belum. Nah, aturannya, belum. Iya dong, kan belum meyakinkan. Karena apa? Aturannya itu loh, aturannya itu belum jelas, belum lengkap, dan belum disosialisasikan. Saya kira kalau seandainya ini bisa digeser saja, sedikit lagi, siapkan dulu dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Contoh soal kecil saja. APD yang kita gunakan itu yang tidak sesuai dengan standar, contoh anggaplah masker. Masker dalam bentuk kain katanya itu cuma bertahan 4 jam untuk bisa digunakan. Sekarang lihat saja petugas PPDP kita. Mereka bekerja lebih dari 4 jam, terus APD-nya itu akan diapakan? Dan berapa unit mereka dapat APD? Hal-hal teknis kecil seperti itu kan yang kemudian harus dipertimbangkan untuk bisa meyakinkan publik bahwa oh ya, petugas ini safe loh untuk bisa mendatangi kita. Ya. Kan itu problemnya, Pak Win. Jadi itu yang belum betul-betul terlihat jadi meyakinkan gitu ya, aturannya ya belum jelas kok. Apa bisa dikatakan bahwa ini siap hanya di tataran wacana saya, tapi secara teknisnya belum. Artinya belum meyakinkan. ya, komitmen untuk bisa melaksanakan, saya harus angkat topi bahwa memang pandemi ini jangan sampailah kita gara-gara pandemi ini tidak berlaku apa-apa. Enggak lah. Ayo kita menyesuaikan diri kita yang mengantisipasi. Cuman dalam konteks antisipasi kemudian, itu kan harus detail. Artinya harus rigid, harus diyakinkan publik itu bahwa enggak apa-apa kok, kita sudah siap kok dengan ini loh tata laksananya. Kalau pendaftaran pemilih begini loh polanya, petugas kami akan begini loh. Jadi kalau di pencoblosan begini loh, kalau di kampanye ini loh yang akan dilaksanakan. Ya. Gitu. Kan itu yang harus diyakinkan kepada Berarti publik. keyakinan yang dimaksud di sini adalah keyakinan bahwa pelaksanaan pilkada serentak ini memang betul-betul tidak akan menjadi klaster baru penyebaran virus COVID gitu ya. Betul. Jangan karena masyarakat kita kan beragam. Ada yang dalam tanda kutip sampah lah. Ya patuhin ke pandemi sudah lah gitu kan.
Tapi ada yang memang sangat takut loh terkait dengan pandemi ini. Sangat takut mereka gitu. Artinya baru mereka datang pakai masker, terus hand sanitizer, itu misalnya. Jangan-jangan mereka nggak mau didata gara-gara petugas kita kemudian belum KPU sebagai penyelenggara belum bisa meyakinkan terhadap apa yang akan dilakukan oleh petugasnya selama mereka melaksanakan pemilu. Jadi tahap pertama tentang apa? Pendaftaran pemilih. Pemilih ini bisa jadi mereka ditolak ya. Iya, artinya ya nggak usah lah saya didaftarkan gitu. Terus gimana kemudian fasilitasi penyelenggara terhadap hak warga negara, kan itu yang menjadi artinya itu yang menjadi sebuah permasalahan lah. Yang harus diupayakan untuk bisa diperbaiki lah. Ya. Berarti secara teknis detail prosedur protap ini yang belum jelas. Nah, kemarin juga kita sempat mewawancarai oke lah kalau pendaftaran pemilih gitu ya. Pendaftaran pemilih ini akan turun lagi. Nanti ada pendaftaran calon, kemudian ada masa kampanye, katanya akan ada virtual dan segala macam. Apakah ini cukup meyakinkan akan mencegah terjadi tidak penyebaran virus? Ya? Kalau memang itu dilakukan dengan upaya virtual, ya siapkan regulasinya dengan tegas. Karena di sini bukan hanya KPU sebagai penyelenggara, ada Bawaslu jajarannya yang harus mengawasi. Kalau teknisnya tidak jelas, gimana orang bisa mengawasi? Karena COVID ini sesuatu hal yang baru. Ya, dan itu harus ditegaskan betul. Ini perlu waktu, itu loh problemnya. Jadi jangan keburu-buru, 15 Juli orang sekarang aja belum kok. Sedangkan 15 Juli dia harus sudah mulai tahapannya. Terus gimana ini? Tahapan pendaftaran itu? Iya, artinya semua tanggal 15 Juli bahwa itu akan dimulai prosesnya. Ini sudah tanggal semua tahapan. 3 gitu ya? Tanggal 3. Nah, artinya sekarang saja belum ada regulasi yang jelas, tata laksana yang jelas. Belum lagi itu harus disosialisasikan. Terus jangan-jangan itu ditelurkan begitu saja regulasi kemudian tanpa ada sosialisasi ke publik. Terus itu pendaftar pemilih yang mendaftarkan pemilih itu masuk ke rumah-rumah kemudian ditolak, gitu loh. Karena ada rasa ketakutan. Kan ini rasa ketakutan ini yang harus kita perbaiki dengan meyakinkan bahwa prosedurnya ini loh. Jadi jangan khawatir karena kami sudah siapkan setiap misalnya ini, setiap pelaksana, sebab petugas yang kami kirimkan itu kami kondisikan itu 4 APD lengkap yang harus mereka ganti setiap 4 jam atau 5 jam. Artinya ada hal yang kemudian meyakinkan publik bahwa itu safe untuk dilakukan. Itu baru pendaftaran pemilih. Kalau masalah pencalonan, masalah kampanye dengan metode virtual, orang yang mengawasi terus gimana? Itu masalah terus lagi, gimana polanya kemudian? Baru orang bisa tahu gimana kemudian caranya mengawasi terhadap pola yang dilakukan. Untuk bisa jangan sampai melanggar aturan-aturan hukum kepemiluan. Di tahapan yang paling yang paling saya pikirkan itu adalah di tahapan pencoblosan. Ya. Orang-orang yang dikarantina, apakah petugas pemilu yang direkrut oleh jajaran kawan-kawan di penyelenggara itu KPU akan mau untuk bisa mendata orang yang dikarantina di Sanglah, misalnya. Atau di Bapelkes atau di Bapelkes hotel-hotel yang lain apa yang mau terus kalau gitu kita akan rekrut saja orang-orang yang ada di sana yang sudah berkondisi di sana. Kalau memang demikian caranya ruang lingkupnya kerjanya apakah di sana terus itu apa di sana saja di Bapelkes saja terus itu di Sanglah saja terus itu gimana kemudian masalah honorariumnya. Terus apakah mereka sama perlakuannya dengan penyelenggara yang lain? Hal teknis seperti itu kan untuk pendaftaran atau untuk pencoblosan? Apanya? Untuk saat pencoblosan. Untuk saat pencoblosan siapa yang mau masuk ke sana ya? Untuk memberikan mereka hak pilih di sedangkan mereka punya hak loh untuk bisa memilih dan mereka harus dilayani loh. Itu belum diatur ya? Artinya kalau rumah sakit yang kemarin-kemarin berjalan ya kita tinggal datangi orang tidak ada masalah apa-apa. Tapi ini kan masalahnya COVID ya? Ya, frame berpikir kita sudah tercekoki bahwa ini akan mematikan, bahaya dan segala macam. Ya orang kan takut. Sekarang siapa yang disuruh ke sana terus? Gitu. Jadi hal-hal teknis seperti itu yang harus
dikondisikan lah untuk bisa ditegaskan, Oke. kemudian disosialisasikan dengan baik, untuk bisa meyakinkan publik bahwa ini safe. Oke. Sehingga partisipasinya nanti kita harapkan itu juga Oke. akan meningkat. Baik. Kalau demikian, mungkin pertanyaan saya mungkin sebagai hal yang penting untuk mempertegas lagi, apa yang mesti dilakukan oleh KPU saat ini gitu ya? Kalau menurut saya nih Pak Win, jadi target waktu pelaksanaan pilkada dimundurkan, hitung waktunya agar bisa regulasi disiapkan. Bikin target waktu KPU pusat, regulasi bisa disiapkan, terus bisa disosialisasikan dalam jangka waktu yang cukup. Itu artinya pengunduran pelaksanaan pencoblosan. Ya, misalnya anggaplah Maret, setelah semua regulasi siap, baru kemudian dan disosialisasikan dan sudah cukup publik diyakinkan untuk proses yang dia akan dilakukan, baru kemudian lakukan tahapan. Itu akan berjalan. Kalau sekarang tidak ya? Kalau sekarang orang regulasinya aja belum clear kok. Sudah Terus mulai tiba-tiba masa kemudian datang orang masuk, belum tentu loh mereka akan bisa diterima, belum tentu loh. Ya, oke. Banyak loh masyarakat, wong ini di sebelah aja, pembantunya baru datang dari ini dari rumah kampungnya dia, orang disuruh nggak masuk kok. Itu kan Takut ya, takut ketakutan seperti itu kan wajar saja terjadi Pak Win. Baik, jadi intinya adalah bagaimana ini regulasinya dipersiapkan. Ya. Kalau memang berisiko harus diundur pelaksanaan pilkada serentak ini Maret misalnya, lebih baik diundur. Lebih baik diundur. Karena yang paling penting Yang jelas siapkan dulu regulasi, yakinkan publik bahwa apa yang akan Anda laksanakan itu safe untuk kesehatannya mereka. Itu yang tidak dilakukan oleh KPU. Kalau teman-teman di daerah kan kayak gini, kayak pasukan dia. Komandan bilang siap sih, siap, tapi teman-teman juga harus menyampaikan bahwa kan lebih baik siapkan dulu regulasi, yakinkan publik, sosialisasikan itu dulu dengan baik. Ya. Setelah itu baru laksanakan. Saya kira ini wajib untuk berjalan lah Pak Bin. Baik, Ya. terima kasih Pak Yusuf, Pak Payu ya atas waktunya yang saya kira mungkin ini memberikan wacana baru atau mengingatkan kepada kita lah. Mungkin selama ini siap-siap gitu ya, tapi kena ada regulasi yang harus, karena konteksnya COVID, belum ada presiden sebelumnya. Belum ini ada. ini sehingga aturannya harus dipersiapkan dulu Ya, dengan sebaik-baik. Kalaupun itu kemudian berkonsekuensi pada mundurnya pelaksanaan Betul. why not? Kenapa tidak? Gitu, Kenapa misalnya. tidak? Ya, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan pelaksana pemilu baik KPU maupun Bawaslu nanti. Demikian wawancara saya di Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.